Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan podcast di Tribun Lampung TV. Tribuners, tentunya kali ini seperti biasa saya tidak sendirian karena podcast kali ini sangat-sangat istimewa karena saya kehadiran tamu yang jauh nih Tribuners. Ya, sudah hadir dua orang di sini narasumber saya yang pastinya sudah siap menyapa Tribuners ataupun warga khusus Lampung ini di sini. Langsung aja saya perkenalkan dengan Tribuners yang ada di rumah. Di sini sudah ada Mas Audrey dan juga Mas Frankie atau Mas Pepeng. Halo Mas. Terima kasih banyak sudah mampir ke Tribun Lampung dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa podcast bersama dengan kita hari ini nih Mas. Ini sungguh luar biasa sekali Tribuners karena Mas Frankie ataupun Mas Pepeng dan juga Mas Audrey ini merupakan dari Massive Music ya Mas ya. Nah, tentunya kedatangan Mas Audrey dan juga teman-teman ke sini tidak lain tidak bukan pasti ada tujuan dong Mas ya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Mas Audrey dan juga Mas Pepeng tentunya Tribuners. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan mengulik habis apa sih kira-kira Massive Music itu Mas. Karena warga Lampung ini terkhususnya masih banyak yang belum tahu tuh Mas. Apa sih kira-kira dari Massive Music itu? Mungkin siapa dulu nih yang bisa memperkenalkan dengan Tribuners yang ada di rumah tentang apa sih kira-kira pengertian ataupun apa gitu yang bisa dikenalkan dari Massive Music ini. Oke, Mas Audrey. Jadi Massive Music itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha music publishing. Music publishing itu penerbit musik ya. Jadi kalau teman-teman kenal ada manajer artis, manajer grup band, ini manajernya pencipta lagu. Jadi kita khusus mengelola karya cipta lagu yang diciptakan oleh teman-teman pencipta lagu. Jadi kita pengelola royaltinya lah, bahasanya seperti itu gitu. Karena ini kan era kolaborasi ya, jadi teman-teman pencipta lagu itu butuh ya pengelola seperti Massive Music seperti kami ini. Gitu. Oke, berarti ini memang secara bisa kita singkatnya kalau seperti teman-teman yang artis pasti punya manajernya, band juga pasti punya yang menaungi gitu ya Mas ya. Berarti ini yang menaungi teman-teman yang mempunyai pencipta lagu gitu ya, untuk bisa difasilitasi. Oke, nah agendanya ke Lampung ini ngapain nih Mas? Kan pasti nggak mungkin dong jauh-jauh dari Jakarta, dari ibu kota sana kan main ke Lampung kalau tidak ada tujuannya nih, bener ya Mas Pepeng ya? Mungkin Mas Pepeng bisa kasih bocoran dengan Tribuners yang ada di rumah, mau ngapain sih ke Lampung ini Mas? Pertama saya mau menyanggah dulu. Sebetulnya tidak ada yang tidak mungkin. Oke, benar. Tapi memang benar sih, kami kesini ada tujuan. Ada tujuannya pasti. Jadi kami ini sedang apa ya istilahnya memiliki inisiatif kali ya. Untuk membantu sharing pengetahuan tentang apa sih musik publishing itu, penerbit musik itu apa, apalagi nih makhluk apalagi gitu. Itu sebetulnya musik publishing sudah ada lama dan Massive Music itu juga berdirinya udah dari 26 secara badan usaha dan resmi sebagai musik publishing itu 2011, udah lama banget. Udah lama dong. Cuma memang sosialisasi tentang musik publishing terhadap terutama penulis lagu, pencipta lagu itu masih sangat minim. Benar. Makanya kayaknya perlu ada sebuah kegiatan on ground nih yang bisa menyentuh langsung teman-teman pencipta langsung gitu dan kami menyebut inisiatif kami itu namanya malam-malam publishing. Malam-malam publishing. Malam-malam. Yes. Apa itu malam-malam? Malam-malam. Malam-malam ya. Cuma dalam terms yang lebih humble gitu, lebih santai. Oke. Malam-malam gitu ya. Jadi nggak terlalu formal banget gitu ya. Kamu teman kamu kan pasti termalam aja deh. Iya benar. Ntar malam aja. Benar. Gitu. Jadi lebih chill gitu ya. Lebih chill gitu. Jadi itu malam-malam publishing itu adalah kegiatan yang udah setahun kami lakukan gitu. Cuman dulu masih menyentuhnya di area Jabodetabek dan Pulau Jawa lah gitu. Nah, sekarang yang di episode ke-6 ini rencananya mau coba keluar Pulau Jawa nih. Itu dimulai dari kota Bandar Lampung. Berarti kota Bandar Lampung ini kota pertama dong yang dikunjungi? Di pulau luar Pulau Jawa ya, di Sumatera ya. Oke, luar biasa dong. Nih, berarti wajib banget ya untuk teman-teman Tribuners yang ada di Lampung nanti bakalan ikutin acaranya gitu Mas Pepeng ya. Karena emang apalagi untuk teman-teman musisi dong. Ini sangat-sangat bermanfaat banget loh untuk teman-teman musisi yang mungkin bingung nih punya lagu, pencipta lagu
lagu ataupun punya lagu gitu bingung royaltinya mau dikemanain gitu kan ya, ngurusnya bingung gitu kan, nggak tahu caranya. Mending deh ikutan ngobrol-ngobrol santai sama Mas musik ini ya gitu Mas ya. Nah selain itu seperti Mas Pepeng bilang tadi kan, banyak sekali teman-teman kita di luar sana, terkhususnya musisi itu yang masih bingung ataupun nggak tahu caranya itu bagaimana sih Mas gitu kan untuk apa sih tahu gitu arah mereka tuh mau kemana gitu. Kalau Mas Pepeng ataupun Mas Audrey sendiri melihat ekosistem teman-teman musik musisi ya khususnya yang ada di Lampung ini gimana sih Mas gitu? Apakah masih kurang atau sudah cukup atau gimana tuh? Ya, yang pasti sih berkembang terus ya. Jadi memang di era digital ini kan semua bisa mandiri semua ya. Benar. Sekarang musisi itu banyak yang mandiri gitu. Cuman dengan mandiri ini bukan artinya kita melupakan berkolaborasi atau bekerja sama atau berpartner dengan orang lain gitu. Benar, justru semakin terbukanya semakin punya peluang untuk bisa bekerja sama seperti itu gitu. Jadi ini adalah salah satu bahasanya upaya kami gitu ya sebagai musik publisher tuh untuk lebih dekat dengan para pencipta lagu, bahwa sebenarnya sewaktu kalian menjadi pencipta lagu ini ada ada tanggung jawab loh kalian sebagai pencipta ini terhadap karya kalian yang ya layaknya punya anak kan, maksudnya mau dibiarin aja kan, iya, tidak betul seperti banget, itu gitu. Nah itu ada cara-caranya dan memang secara edukasi atau ilmu tuh memang minim sebenarnya. Itu yang masih itu tantangan lah buat kami gitu. Makanya kita mencoba untuk punya inisiatif ini ya buat mendekat, terutama teman-teman di Lampung yang memang ternyata berkembang gitu ya. Memang ada beberapa pencipta lagu dari Lampung yang memang sudah kedaftar di kami gitu dan merasa bahwa Mas ini kayaknya perlu di-sharing lebih deh ke teman-teman yang lain nih gitu. Karena sepertinya untuk teman-teman yang ingin punya karir sebagai pencipta lagu itu sebenarnya bisa menjadi sebuah karir loh gitu. Ya, betul banget. Apalagi kan banyak sekali potensi-potensi dari teman-teman kita, khususnya masyarakat Lampung. Pasti Mas Pepeng atau Mas Aldi juga udah pernah denger nggak sih banyak anak-anak muda yang menciptakan lagu dari asal daerah mereka gitu, bahkan sampai viral banget. Tapi mereka juga masih bingung tuh Mas, gimana caranya untuk mereka itu bisa mempublish gitu ya, lebih luas lagi karya-karya mereka gitu. Nah kalau menurut Mas Pepeng ataupun Mas Audrey sendiri bagaimana sih kualitas dari lagu yang mereka ciptakan khususnya anak-anak Lampung ini gitu Mas? Ya. Kalau ngomongin kualitas tuh sebetulnya itu sangat subjektif ya, karena setiap penulis lagu pasti merasa lagu karya dia itu berkualitas. Dan semua itu memang pada akhirnya begitu sudah diedarkan gitu, akhirnya masyarakat sendiri yang akan menilai gitu. Nah tadi kamu nyebut soal viral ya, apalagi di era viralisme ini, itu kan kita nggak akan pernah tahu ya lagu kita tuh kapan akan jadi gitu, benar. gitu. Kadang-kadang sekarang trennya bisa jadi lagu yang udah lama puluhan tahun malah jadi viral tiba-tiba. Nah itu hal seperti itu kan sebetulnya ada efek kalau dalam bahasa publish itu ada efek mechanical royalty-nya yang terjadi. Jadi hak mekanik terhadap dalam satu buah lagu gitu. Jadi cuman apabila kita bicara tentang lagu, kalau udah ngomongin industri gitu, itu harus memisahkan tuh antara master rekaman dengan lagunya. Gitu. Lagunya itulah yang hak-hak yang timbul dari lagu ini yang disebut dengan hak mekanik begitu ya. Nah itulah pentingnya ada musik publisher di situ. Nah makanya banyak banget yang viral-viral kemarin tuh yang belum teredukasi tentang hal ini, mereka banyak loss-nya, banyak yang kelewat keuntungan yang mereka terima secara ekonomi ya. Gitu. Nah jadi kembali lagi ke kualitas. Kalau ngomongin kualitas sebetulnya tadi aku bilang subjektif ya. Cuman kembali lagi aku dan Mas Aldi juga semua teman-teman musisi yang lebih senior gitu ya, itu sangat percaya banget anak-anak Indonesia itu punya taste musik yang bagus. Ya, selera musik yang bagus. Jadi kalau ngomongin kualitas sudah pasti ada kualitas. Pasti. Mungkin memang perlu untuk bimbingan tadi itu ya Mas perlu banget gitu. Apalagi di zamannya yang viral-viral ini semua serba instan bisa viral gitu. Nah, tapi bisa instan juga redup ya gitu Mas ya. Makanya mungkin itu adalah pentingnya untuk kita tuh bisa tahu music publisher itu seperti apa gitu Mas ya. Nah, dan Massive Music ini kan bergerak di bidang
bidang publisher musik itu tadi tuh Mas, itu fungsinya ataupun fungsi mereka atau peran mereka dalam dunia industri itu seperti apa sih? Pentingnya itu seperti apa tuh Mas? Jadi kita itu memang salah satu bagian dari ekosistem musik ya. Cuman yang kita kelola itu adalah mengenai tentang si hak cipta lagu. Hak cipta. Jadi hak cipta yang dimiliki oleh pencipta lagu ini pada saat dia memutuskan atau menyatakan diri dia pencipta lagu, ya di situ dia sudah punya hak atas lagunya dia. Gitu. Nah untuk ini bisa dimaksimalin secara pendapatannya atau potensi lagu tersebut, ya teman-teman ini beberapa yang sudah tahu tuh biasanya memang akan bekerja sama dengan musik publisher seperti kami gitu. Untuk kita bisa mengelola lagunya dia gitu. Karena seperti tadi Mas Pepe yang ceritakan, tidak hanya tentang hak mekanik atau royalti yang terjadi di platform-platform digital, tapi begitu ada penggunaan lainnya itu bagaimana. Contohnya misalkan ada lagu yang mungkin lagu ini katakan tidak viral, tapi cocok digunakan dalam adegan sebuah film. Benar. Ada pihak-pihak yang ingin mereka bisa menggunakan lagu ini dengan baik, dengan benar gitu. Artinya apa? Dia butuh tahu kan pencipta lagunya siapa, butuh tahu izinnya bagaimana gitu. Nah inilah yang kita bantu buat inilah fungsinya si musik publisher itu gitu. Jadi seperti ya kitalah yang ngelola si aset-aset lagu tersebut gitu. Jadi lebih bisa maksimal lah. Lebih maksimal dan juga memang lebih terarah gitu ya Mas ya. Jadi memang sebenarnya tidak ada karya yang sia-sia gitu. Semua itu memang hanya karena belum tahu tempat dan porsinya gitu. Karena kan di seluruh jagat ini kan banyak banget lagu. Banyak banget. Dan yang ter-highlight itu udah pasti ya kita tahu lah yang populer, yang viral dan lain. Nah masih banyak potensi-potensi yang nggak kelihatan. Iya benar-benar. Nah apalagi berbicara masalah hak cipta lagu. Betul. Ini kan banyak banget ya orang yang secara nggak langsung menggunakan lagu orang atau cover atau bagaimana gitu. Nah sebenarnya kalau dalam publisher lagu ataupun dalam hak cipta lagu sendiri itu cover itu sebenarnya gimana sih Mas, diperbolehkan atau enggak sih sebenarnya? Jadi yang namanya cover itu ya tetap ya maksudnya selama memang ini digunakan untuk kegiatan komersial, maka tetap akan butuh izin gitu ya. Izin ke siapa ya? Izin kepada kami musik publishernya ya, ataupun mau izin langsung ke pencipta lagunya pun juga boleh gitu. Jadi memang ada hal-hal yang memang diperbolehkan untuk digunakan, ada hal-hal juga yang memang sifatnya komersial ya. Di sinilah kita ngebantu gitu ya buat berizin dengan baik dan benar gitu. Jadi biar tidak terjadi ini banyak pertanyaan bahwa ini akan dapat nggak sih sebenarnya nilai ekonominya kalau bisa digunakan gitu ya. Kan teman-teman pengcover ini kan juga mendapatkan manfaat dari lagu yang digunakan gitu kan. Nah posisi kita di situ adalah untuk ya biarnya semua sama-sama imbang dan secara ekosistem sama-sama jalan gitu. Karena kalau memang lagunya nggak bisa dipakai, nggak akan berjalan juga kan lagunya gitu. Ya pastinya. Betul gitu. Jadi kita mencoba untuk ya biar sama-sama fair lah nih bagaimana gitu, karena kan kita bicara tentang ekosistem juga pada akhirnya seperti itu. Nah ngomong-ngomong masalah musik publisher, mungkin Tribuners di rumah itu masih banyak yang bingung gitu Mas, musik publisher apa sih gitu dan apa bedanya dengan distributor musik digital gitu kan, pasti banyak nih teman-teman Tribuners di rumah tuh yang masih bingung gitu dengan dua hal ini. Mungkin siapa nih yang bisa jelasin sama Tribuners di rumah, karena saya juga pengen tahu nih Mas. Ya jadi yang membedakan tuh adalah kalau kami musik publisher itu yang kita kelola itu adalah ciptaan lagunya. Jadi memang akan erat dengan siapa pencipta lagunya. Jadi yang orisinilnya gitu ya. Betul. Jadi kita berbicara mengenai siapa sih yang nyiptain lagunya gitu. Misalkan kayak ini contoh aja ya, misalkan ada judul lagu Andaikan Kau Datang gitu ya. Ini kan lagu dipopulerkan oleh Kus Plus dulu. Tapi pencipta lagunya itu adalah almarhum Tony Kuswoyo. Nah, jadi yang musik publisher kelola itu adalah karya-karya yang diciptakan oleh almarhum Tony Kuswoyo. Jadi bukan Kus Plusnya. Bukan yang bukan yang mempopulerkan. Apabila lagu tersebut di cover, ya berarti itu akan ke kami gitu. Nah, perbedaannya dengan distributor digital, jadi distributor digital ini adalah pihak yang membantu teman-teman musisi untuk bisa mengedarkan produk rekamannya. Jadi produk yang dipopulerkan oleh Kus Plus tadi bisa diedarkan di toko digital gitu.
Itu distributor. Itu distributor. Jadi fungsinya memang cuma mendistribusikan ke toko aja. Ke toko-toko gitu ya. Oke, jadi beda dengan musik publisher yang memang langsung kepada pencipta lagunya gitu. Nah, itu sepenting apa sih gitu musik publisher ini terhadap kesuksesan seorang pencipta lagu? Kenapa sih teman-teman di rumah nih, khususnya yang pencipta lagu tuh harus gitu, harus tahu, harus juga mungkin join bergabung gitu ya ke dalam musik publisher itu. Kenapa tuh Mas? Ya mungkin salah satu jawabannya adalah karena semua platform yang ada, toko-toko digital ini, mereka memang hanya mau berurusan dengan musik publishing. Jadi memang pencipta lagu itu untuk mendapatkan hak-haknya dari lagu-lagu tersebut itu harus bergabung ya, bahasanya harus nggak sih? Harus bergabung kan? Ya, sebaiknya disarankan bergabung dengan musik publisher manapun ya. Karena ada banyak juga musik publisher benar, di Indonesia. Dari situlah mereka baru mendapatkan hak mekanik dari lagu yang di-streams dalam toko-toko digital tersebut. Toko-toko digital tadi gitu. Itu salah satu kegunaannya udah pasti, karena udah pasti akan menjadikan royalti mekanik itu akan menjadi passive income ya buat si pencipta lagu. Benar. Gitu. Nah, yang berikutnya itu ya sudah pasti dengan adanya publisher yang mengelola aset lagu yang dia ciptakan, itu pasti akan mendapatkan peluang lebih banyak lagi untuk digunakan oleh pengguna lagu, entah itu untuk bagian dari film, entah itu dari iklan dan lain-lain sebagainya. Gitu. Artinya memang penting sekali ya musik publisher ini terhadap kesuksesan dari seorang pencipta lagu ini gitu ya. Betul. Karena memang mungkin kebanyakan pencipta lagu nyiptain aja gitu kan ya. Tapi kan memang perlu juga nih badannya gitu kan ya dari seorang musik publisher ini tadi gitu Tribuners. Mungkin secara simpelnya yang bisa kita sampaikan seperti itu tuh Tribuners ya. Pentingnya kenapa sih seorang pencipta lagu itu perlu bergabung ke dalam musik publisher mana aja gitu ya Mas ya. Nah, apalagi dalam mengelola royalti, terus itu hak cipta, itu kan mungkin seorang pencipta lagu juga nggak mungkin tahu dengan sendirinya dong Mas gitu kan. Nah, itu gimana sih cara musik publisher itu dalam mengelola dan mengurusi hal-hal itu tadi gitu Mas? Jadi di era sekarang ini ya, karena ini memang terutama dengan adanya perkembangan teknologi digital, ini sebenarnya jadi agak semakin kompleks gitu ya. Begitu satu lagu berpindah ke layanan musik lainnya gitu. Jadi memang ada tangan teknologi lah yang membantu kami gitu buat kita bisa mengelola asetnya si lagu teman-teman ini gitu. Karena kan lagu ini kan nggak ada wujudnya sebenarnya. Ya kan kita nggak bisa memegang lagu tersebut. Nah begitu lagu ini tersebar di layanan-layanan tadi, berarti kan butuh sebuah pencatatan bahwa ya ini dengan benar bahwa lagu ini tercatat si atas nama pencipta tersebut gitu. Karena yang namanya hak cipta lagu itu kan melekat seumur hidup sama pencipta lagu. Benar. Ya kayak Indonesia Raya sama W.R. Supratman kan terus tuh. Iya. Nggak pernah ditulis nama orang lain kan gitu. Nah kurang lebih sebegitu. Jadi memang ini panjang sebenarnya. Nah karena ini cukup panjang, kalau memang pencipta lagunya jadi terlalu banyak fokus di situ, ya mungkin pertanyaannya jadi kapan mau nyiptain lagunya gitu kan. Ya fungsi kita tuh memang ya untuk ngebantu mereka agar mereka tetap produktif dan lagunya juga terjaga. Jadi tetap bisa berjalan gitu ya, dua-duanya tetap bisa balance gitu ya Mas ya gitu. Karena seorang pencipta lagu juga mungkin bakalan kesulitan kalau untuk mengurusi semuanya secara bersamaan gitu kan. Dan toko-toko digital ini kan juga mereka tidak mau membayar atau ngasih satu-satu ke para pencipta kan. Sekarang berapa banyak? Miliaran seluruh dunia. Iya benar. Nah, mungkin ini juga menjadi pertanyaan Tribuners di rumah nih, Mas. Karena kan banyak kita mendengarkan lagu-lagu gitu kan, banyak orang yang bisa menciptakan lagu gitu kan. Nah, yang bingungnya dan masih belum tahunya itu gimana sih kita seorang musik publisher itu mengurusi seseorang yang punya lagu, menciptakan lagu sehingga dia itu bisa mendapatkan royaltinya nih. Gimana bisa sampai berada di tahap itu tuh, Mas? Biasanya yang pertama kita tanya itu biasanya apakah dia pencipta lagunya atau bukan gitu ya, itu pertama gitu. Nah kalau memang dia pencipta lagunya, yang kedua kita tanya itu adalah
ini nyiptain sendiri atau barengan orang lain. Kalau memang ini berbarengan dengan pihak lain atau orang lain, maka perlu diikut-andilkan gitu ya. Disebut namanya dan dia sebagai apa? Apakah penulis lirik atau penulis notasinya atau kedua-duanya. Nah, berdasar pencatatan itu baru kita bisa kita bisa membuat satu set data nih ya untuk kita bisa mengidentifikasi lagu dia yang sudah edar di toko-toko tersebut tuh yang mana aja. Ada kemungkinan kan memang lagu tersebut mungkin dinyanyikan oleh artis A, tapi ternyata ada versi yang lain dinyanyikan B, C, D, F, G. Nah ini mesti jadi satu set data tadi gitu. Untuk kita bisa mengambil royalti kan mesti mengidentifikasi dulu kan. Jangan sampai juga salah alamat gitu identifikasinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena kan mungkin yang kita tahu, yang secara kasat mata orang semua juga tahu, paling kalau royalti itu bisa dapetin dari publisher media aja digital gitu kan ya. Nah tapi sebenarnya berarti bisa dapetin dari offline juga gitu ya Mas ya? Sebenarnya yang paling berasa itu tidak hanya dari platform digital ya, tapi juga jika ada penggunaan untuk hal lainnya. Misalkan tadi ya dipakai di adegan sebuah film. Dipakai misalkan iklan atau produk yang membutuhkan jingle atau theme song itu juga salah satu sumber pemasukan buat pencipta lagu juga. Nah itu gimana cara kita bisa taunya gitu? Misalkan kayak adegan, misalkan film kan banyak gitu ya, film banyak gitu kan. Terus pakai lagu kita gitu. Kita gimana bisa taunya kalau dia bisa pakai lagu kita? Kalau misalkan dia nggak ngomong ataupun nggak izin gitu tuh Mas? Gimana biasanya, tuh? Banyak nggak kejadian seperti itu? Sewaktu edukasi ini belum ada, memang dulu banyak kejadian seperti itu. Gitu. Dan apa yang sudah terjadi itu ya memang kita nggak bisa tracking ke belakang ya gitu. Cuman mungkin berapa 7-8 tahunan ini udah berubah gitu. Bahwa hak cipta lagu ini jadi keberadaannya jadi dekat buat orang-orang yang mau menggunakan, bahwa ini satu hal yang penting begitu dia mau menggunakan, katakannya mau menggunakan barang yang milik orang lain di tempatnya dia, berarti kan butuh izin kan. Benar. Jadi sekarang ini semua dilakukan di depan gitu. Harus melalui perizinan dulu gitu ya. Betul gitu. Dan teman-teman ini yang penggunanya juga kebanyakan memang sudah udah sadar, ada aware gitu. Karena memang dia kan dapat nilai ekonomi juga dari situ kan. Dapat hasil juga dari situ. Gitu. Lebih tepatnya mungkin 10 tahun lalu persis kali ya. Sejak Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 itu kan ngomongin hak atas kekayaan intelektual, nah semua tuh disebutkan di situ. Jadi para pengguna lagu itu udah ya kalau mau ngikutin secara hukum harus izin. Harus izin gitu Mas ya. Nah Mas Wepen, gimana sih caranya untuk musik publisher ini menemukan artis-artisnya gitu ataupun pencipta lagunya gitu? Karena kan banyak ya Mas Wepen untuk pencipta lagu ataupun teman-teman di luar sana yang mempunyai keinginan mungkin kan yang sudah punya lagu tapi masih bingung mau kemana gitu. Gimana nih caranya? Salah satu caranya yang kami lakukan di Malam-Malam Publishing itu. Itu salah satunya, karena kan salah satunya dengan bekerja sama dengan teman-teman media gitu kan, pada akhirnya kan ada publikasi acaranya, nanti teman-teman pencipta lagu pasti akan membaca, ini beneran acaranya pencipta lagu nih, kayak gue dong, gue Iya benar-benar. Ya makanya tadi aku bilang menyentuh langsung ke jadi langsung terjun langsung ke lapangan gitu ya Mas ya. Betul. Dan juga berarti audiensnya itu pencipta lagu semua tuh yang bakalan datang. Seharusnya iya sih. Atau masyarakat umum juga diperbolehkan? Umum sangat boleh. Sangat boleh juga ya. Menambah wawasan kan. Benar. Karena acaranya juga nggak dipungut biaya juga. Apalagi masuknya gratis gitu kan ya teman-teman juga kan. Itu kan kesukaan warga-warga Lampung dan juga Tribuners yang ada di rumah nih. Setiap acara yang gratis pasti wajib banget untuk datang. Apalagi ini banyak banget manfaatnya ya. Salah satunya mungkin teman-teman yang punya lagu ataupun siapa tahu kan sekarang belum ada nih lagu tapi kemungkinan menciptakan lagu gitu kan ada. Itu sudah tahu nih alurnya nanti mau kemana gitu kan. Nah mungkin ini juga yang menjadi pertanyaan dari teman-teman pencipta lagu nih Mas Wepen ya kan, karena adanya
musik publisher ini kan pasti ada pembagian untung juga dong tentunya gitu kan. Nah ini juga ya mungkin teman-teman yang pencipta lagu masih pengen tanyakan juga gimana sih pembagiannya gitu. Gimana tuh Mas? Ya, mungkin Mas Aldri ya. Oke, Mas Aldri boleh ya? Ya pasti ya namanya Partnership. Ya namanya juga bekerja sama perpartneran pasti memang kalau di kami itu memang sistemnya adalah bagi hasil. Nah memang masing-masing pencipta lagu itu memang masing-masing publishing dan pencipta lagu itu punya bagi hasil yang bisa mungkin berbeda-beda gitu. Cuma kalau rata-rata ya biasanya rata-rata itu kebanyakan memang pasti 70-30. 70 untuk 70 untuk pencipta lagunya, 30 ya untuk ya musik publishing seperti kami. Itu yang dirasa angka rata-rata yang sama-sama bisa berjalan lah. Dua-duanya sama-sama bisa berjalan gitu. Seperti itu. Jadi memang yang namanya partnership ya, jangankan untuk hal seperti ini gitu ya, kayak kita cuman hal-hal biasa yang berada di aktivitas sehari-hari juga pasti itu ada loh namanya pembagian gitu. Pasti yang namanya seperti itu gitu kan. Nah tapi kan sekarang ini kan apalagi era digital kita ini makin kuat banget nih Mas ya. Era digital kita makin kuat, ditambah lagi tadi kita di awal sudah membicarakan yang namanya viral dengan sendirinya sudah bisa gitu kan. Nah, gimana sih atau apa sih tantangan terberatnya dari seorang musik publisher menghadapi tantangan di era digital yang memang kita tahu semakin pesat banget nih Mas? Betul. Ada nggak sih tantangannya gitu? Tantangannya itu dengan teknologi yang makin canggih ini kan sebenarnya bergerak terus ya teknologi gitu. Yang dulu kita biasa dengerin musik mungkin denger di radio atau nonton di televisi atau kita beli CD kaset atau piringan hitam, sekarang ya udah bisa ditonton di handphone masing-masing gitu. Jadi tantangannya adalah gimana cara kita bisa beradaptasi dengan cepat juga nih dengan si platform teknologi itu. Ya salah satu solusinya adalah dengan kita juga dibantu oleh teknologinya gitu. Artinya kita nggak boleh tutup mata juga terhadap teknologinya gitu. Makanya kita mesti dibantu teknologi untuk kita bisa ya tadi ya mengidentifikasi lagu lebih cepat, memastikan data-data lagu yang kedaftar di kita ini juga sesuai dengan data yang ada di platform. Seperti itu kan bukan satu hal yang mudah karena bukan bahasa manusia kan. Iya betul. Robot ke robot aja kan gitu, seperti itulah kurang lebih gitu. Nah itulah yang membuat challenge, dan yang kedua adalah tentang edukasi ini sendiri gitu. Karena nggak semua pencipta lagu juga punya kesadarannya atau mungkin nggak punya ilmunya juga gitu. Betul. Jadi yang kedua ya memang tentang manusianya itu sendiri yang memang ya begitu terjun ke industri musik ya mesti mengenal perangkatnya nih. Salah satu perangkatnya adalah kami musik publishing seperti Massive Music ini gitu. Nah berbicara juga masalah digital gitu kan, kita udah berbicara masalah digital. Tapi pernah nggak sih Mas nanganin kasus yang kayak mungkin pelanggaran hak cipta ataupun streaming ilegal yang menggunakan hak musik orang dan lain sebagainya? Itu pernah nggak tuh Mas ada kasusnya tuh? Ya kalau kasus seperti itu sih ada. Jadi memang ada beberapa tadi ya penggunaan yang mungkin dirasa oleh pencipta lagu kami itu tidak berkenan gitu ya. Ya karena memang ya selayaknya kita manajer lagunya ya, maka kita juga bisa punya akses ke layanan digital itu untuk melakukan sebuah tindakan gitu, apakah dengan menurunkan konten tersebut gitu, atau menghubungi orang yang mengupload konten tersebut gitu. Jadi memang ada beberapa caranya lah bahwa untuk ya ini sebenarnya melanggar sesuatu gitu. Cuma semuanya kan teman-teman juga ya ada juga yang memang orangnya juga nggak tahu kan apakah dia melanggar atau enggak. Iya. Ya jadi edukasinya lebih penting sebenarnya gitu. Artinya memang semua diurusin gitu ya sama Massive Music sama musik publisher itu gitu. Betul, ya. Layaknya manajer. Layaknya manajer gitu. Jadi ya udahlah pencipta lagu nggak usah capek-capek gitu. Betul, ya. Untuk berkarya terus aja. Iya gitu kan, apalagi udah banyak timnya, udah di cover semua gitu kan ya. Dan memang itu adalah mungkin salah satu fungsinya ya dari musik publisher itu tadi gitu ya. Jadi hal-hal seperti pelanggaran, seperti mungkin lagu kita dipakai gitu karena hak royalti atau sebagainya, itu yang ngurusin si manajernya ini ataupun bisa dibilang Massive Music itu tadi Tribunner. Seperti itu. Nah kalau itu tadi tuh, tapi mengganggu nggak sih cara kerjanya gitu maksudnya? Kayak yang mengubah nggak sih cara kerja dari seorang publisher itu tadi dengan adanya dunia digital ini? Oh iya, pasti ngerubah cara bekerjanya iya, karena kan itu seperti transformasi digital. Artinya ya secara
teman-teman yang bekerja di musik publishing pun juga mesti punya kultur yang sama gitu, begitu kita berhadapan dengan teknologi, berhadapan dengan data, berhadapan dengan perkembangan zaman ini ya, memang kita mesti adaptif juga gitu. Okay. Ya. Nah, tapi kan ini kan pencipta lagu nih Mas ya, dia masuk ke dalam musik publisher seperti Masih Musik ini. Masih Musik ini bertanggung jawab juga nggak sih untuk memasarkan lagu-lagunya sampai dengan viral gitu? Oh iya. Ada tanggung jawab di situ juga, berarti sampai di situ ya? Betul. Jadi kita ada tanggung jawab untuk mempromosikan bahwa pernah tahu nggak sih bahwa lagu ini diciptakan oleh beliau gitu. Kan banyak yang nggak tahu kan? Iya, karena belum tentu pencipta lagunya adalah artisnya atau penyanyinya, kan belum tentu orang yang sama kan? Betul. Itu pertama. Terus kedua, memang kita cukup aktif untuk berjalan ke teman-teman, ya apakah itu rumah produksi film atau itu memang rumah produksi buat iklan segala macam produk, untuk memang nawarin katalog yang ada di kami gitu, untuk bisa digunakan dibanding pakai lagu luar negeri. Iya betul. Kenapa sih nggak pakai lagu kita sendiri gitu ya? Gitu. Banyak juga loh lagu-lagu anak daerah, lagu anak bangsa ini yang bagus gitu ya. Bagus, cuman minusnya mungkin karena belum pada tahu aja gitu tuh Mas, gitu ya. Dengan adanya Masih Musik ini menjadi salah satu musik publisher, mudah-mudahan karya teman-teman di luar sana itu bisa lebih dikenal, lebih luas lagi, nge-push lagi gitu ya. Jadi emang bener-bener sangat-sangat banyak sekali manfaatnya ya. Berarti tidak hanya mengurusi hal-hal yang tentang itu saja, tapi memasarkan juga, bertanggung jawab juga gitu loh Tribuners. Jadi memang mungkin ini adalah salah satu alternatif dan juga cara nih kalau Tribuners di rumah mungkin yang lagi nonton ini, salah satunya ada pencipta lagu gitu kan ya, pasti ada. Bingung gitu kan ya mau kemana dan mau membuat viral lagunya gimana gitu kan ya, itu bisa aja nih untuk bergabung bersama dengan Masih Musik tuh kan. Nah untuk kayak misalkan Mas kan berbicara digital lagi ya. Kan AI ini banyak nih gitu kan ya. Sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI, nggak perlu orang lagi gitu kan ya. Cover juga tuh bisa seperti suara asli gitu kan. Nah itu tuh gimana gitu maksudnya? Itu menjadi ancaman nggak sih untuk seorang pencipta lagu sendiri dan juga musik publisher? Gimana caranya untuk menangani hal seperti ini? Usahakan Bang. Oke, duluan ya. Untuk menangani hal ini sebetulnya belum ada yang terlalu signifikan. Semua itu masih dalam proses research dan pembelajaran sih. Kalau dari sisi publishing gitu, waktu kami juga ada riset kecil-kecilan gimana cara menggunakan perangkat akal imitasi ini kalau bahasa Indonesia. Akal imitasi AI ini itu seberapa cepat sih dalam membuat lagu, kok bisa SDM manusia bisa terancam, terutama dalam, kalau ngomongin lagu ya, terutama dalam untuk jingle iklan dan lain-lain gitu. Betul. Dan ternyata memang secepat itu cara kerja AI untuk membuat satu lagu, dengan cuman bikin brief di prompt gitu, dan akhirnya keluar gitu. Dan dengan kualitas yang masing-masing platform tuh punya kelebihannya juga gitu. Dan ya semua itu juga pada akhirnya membuat kami semua dari yang berada di ekosistem ini ya, itu berpikir ini gimana cara pandangnya kalau dari sisi copyright ya, dari sisi hak cipta ya, itu juga jadi sebuah pembicaraan secara global lah. Dan itu dari aspek hukum memang belum bisa dilihat sebagai karya cipta, karena AI itu belum bisa menjadi subjek hukum gitu. Jadi pada saat lagu itu sudah jadi, yang ciptanya siapa nih? Gitu. Karena dia bentuknya juga bukan perseorangan gitu. Betul. Ya Mas ya. Dan cuman bolongnya kalau misalkan Mas Aldri bikin satu lagu pakai AI gitu, terus habis itu udah jadi bagannya dan udah jadi satu lagu, akhirnya Mas Aldri rekam ulang semuanya dengan vokalisnya, dengan pemain musiknya segala macam. Akhirnya Mas Aldri merasa itu sah menjadi ciptaannya dia. Itu bisa seperti yang terjadi emang begitu saat ini, benar kan? Betul. Nah, dan selama Mas Aldri tidak ngaku bahwa itu bikin jadi AI, dia daftarkan ke publishing ya akan tercatat. Tercatat ya. Gitu. Jadi memang masih gimana ya? Ya masih sama-sama belajar, sama-sama mencari tahu sih gitu.
sama-sama mencari tahu. Karena memang belum ada data riset yang pasti juga mengenai hal-hal ini ya, apalagi AI ini gitu. Masih rancu juga nih Mas ya. Kan antara teknologi dengan regulasi kan balapan nih. Iya, balapan benar. Jadi memang ya wait and see, dilihat juga ya tadi ya dipelajari seperti apa gitu ya. Ya memang ini kita masih dalam keadaan yang ya sama-sama belajar mencari tahu juga nih akan seperti sejauh apa sih gitu. Tapi yang pasti memang kita semua, kami semua, dan mungkin kamu juga teman-teman setuju bahwa memang harus ada payung hukum yang membatasi pemakaian AI ini sih. Betul. Gitu. Kalau enggak semua terancam Mas. Oh iya. Saya juga terancam loh ini. Kan katanya host kan bakal pakai AI aja gitu. Kalau pakai AI aja saya gimana dong nanti? Ya. Nah, memang sebegitu pentingnya gitu ada payung hukum itu tadi ya untuk membatasi baik itu untuk pemakaian lagu orang, untuk royalti, untuk penciptaan lagu dan juga termasuk AI ini tadi gitu Tribuners ya. Ya, tapi namanya regulasikan secara bertahap berjalan. Kita juga kan mungkin sebagai warga negara kita berjalan juga gitu melihat peraturan ini gitu. Ini kan semua bagian dari perjalanan peradaban manusia kan. Betul. Kayak dulu di awal-awal sebelum ada copyright kan juga pasti kan ada era-era transisi itu. Ada. Ternyata mau menggunakan karya lagu itu harusnya izin. Dan kalau izin bisa jadi harusnya ada hak ekonominya, kan semua pasti ada awalnya. Nah, AI ini sebuah awal dari apa nih ya kita belum tahu juga tuh kan ya. Nah, kalau ngelihat dari tren-tren yang ada sekarang tuh juga gimana sih Mas? Kan tren kan pasti banyak ya. Selera musik itu kan juga pasti berbeda. Dari tahun ke tahun tuh pasti beda. Kayak selera musik dari zaman dulu sampai dengan sekarang kan pasti beda dong. Gimana sih cara ngelihatnya ataupun memfilter kira-kira yang dibutuhkan, yang disukai oleh masyarakat Indonesia ini seperti apa sih gitu? Ya biasanya sih kalau misalnya tren-tren kayak gitu ya mungkin kalau sekarang karena basisnya platform ini digital semua ya. Jadi memang mereka tuh kan ngebaca kebiasaan para pendengarnya biasanya. Jadi contoh aja ya misalkan ya kita suka lagu sedih katakan lagu ballad ya. Maka mesin ini akan merekomen kita untuk lagu-lagu yang lagu sedih. Nah, karena banyak yang suka lagu sedih, akhirnya lagu sedih tersebut jadi jadi satu hal yang viral atau jadi satu hal yang berada di puncak klasmen lah. Ya tadi ya, karena memang direkomendasi oleh mesinnya adalah lagu sedih tadi, karena kita mendengar lagu sedih gitu. Jadi cara bekerjanya kurang lebih sih seperti itu ya kalau ngomongin di digital. Jadi memang trennya itu mengikuti dari seberapa banyak orang mendengar satu jenis musik tertentu lah. Satu gitu. genre lah ya. Iya, satu genre tertentu gitu. Baru itu akan dijadikan acuan buat ya ini akan ngetren ke depan ya kurang lebih akan seperti ini lah. Tapi kalau berdiri dari sisi penulis lagu mungkin itu akan menjadi sebuah opsi ya. Setiap penulis lagu kan pasti punya kebebasan juga bagi mereka untuk memilih cara yang mana gitu. Kalau ada yang mungkin memilih untuk menulis lagu yang memang mau arahnya ke industri gitu. Dan biasanya mereka akan membaca tren tuh yang terjadi kalau misalkan mereka ada di arus pinggir side stream gitu biasanya lebih nggak peduli yang penting gue bikin sesuai sejujur-jujurnya gue aja gitu. Itu kan masalah pilihan tuh. Iya betul. Gitu sih. Jadi kembali lagi juga ya, artinya orang menciptakan lagu itu juga kembali lagi ke pilihan dirinya ya gitu. Bagaimana gitu ya? Kembali ke pilihan dirinya. Pasti. Pilihan dengan segala konsekuensinya. Iya. Dan profesi pencipta lagu itu kan banyak sebenarnya. Ada beberapa teman-teman yang khusus menciptakan lagu untuk game. Kan nggak ada bedanya seperti kita menciptakan lagu buat orang lain gitu kan. Ada yang memang khusus scoring film. Jadi memang udah ada kolamnya ya. Ada kolam-kolamnya, ada klaster-klasternya gitu. Klasternya gitu ya. Ada yang lebih spesialisnya lah seperti itu gitu. Jadi tergantung nih Tribuners mungkin kalau mau nyiptain lagu tuh mau larinya kemana gitu. Mau larinya kemana, yang penting gitu. memang harus terurusnya itu melalui mesin publisher gitu kan ya. Jadi jangan diurus serba sendiri karena sekarang udah banyak yang mengurusi, apalagi ada Massive Music gitu kan ya, yang memang lembaga yang memang mengurusi hal-hal tentang seperti ini gitu. Jadi jangan ngurusin sendiri, kalau kata Mas Wewer tadi capek. Mikirin hidup, mikirin makan ya kan. Udah capek mikirin lagunya
lagunya juga gitu kan ya. Oke. Mas Pepeng dan mungkin Mas Aldi mungkin ada pesan-pesan ataupun apa nih yang mau disampaikan untuk masyarakat Lampung, terkhususnya mungkin untuk seluruh pencipta lagu nih yang ada di Lampung, mau nyampein apa kira-kira? Buat teman-teman pencipta lagu Lampung, teman-teman di Lampung yang kalau memang butuh informasi-informasi mengenai tentang ya tadi ya hak cipta lagu, musik publishing atau masif itu seperti apa, silakan follow Instagram kami aja. Boleh. @massive music, INT, ENT, @massive music, ENT, nyambung semua. Jadi kita nge-share banyak infografis di situ mengenai ya apa yang kami lakukan sih. Gitu. Jadi harapannya bisa, ya teman-teman bisa ngecek di situ lah. Ya. Kalau Mas Pepeng ada tambahan? Ya aku paling nambahin aja dari Mas Aldi, intinya bila udah nge-follow, jangan cuma nge-follow, follow doang, tapi beneran kalau memang mau mendapatkan hak ekonomi yang lebih mungkin ya bahasanya, itu ya jangan bosan-bosan untuk cari tahu aja sih. Betul. Jangan mageran aja. Betul. Ya, harus tetap cari tahu. Tanya-tanya aja nggak apa-apa gitu kan ya. Kalau malu bertanya kan nanti nggak tahu apa-apa. Betul sekali. Jadi nggak apa-apa, tanya-tanya dulu gitu kan ya. Habis follow boleh tuh ditanya-tanya dulu sama teman-teman. Adminnya juga baik hati kok, ramah-ramah ya. Ada di situ salah satunya. Ada ya di sini ya. Responsif. Oke. Luar biasa, terima kasih banyak Mas Aldri dan juga Mas Pepe sudah hadir di Tribun Lampung, sudah membersamai kita pada hari ini, tentunya berbincang-bincang ya dengan Tribuners yang ada di rumah. Jadi knowledge kita mengenai Masif Musik ini juga lebih tahu lagi nih Mas, lebih kenal lagi ini kan ya. Kalau nggak ngobrol kayak gini rasanya kita nggak bakal tahu gitu kan ya. Nah, tentunya juga terima kasih untuk Tribuners yang selalu setia menyaksikan tayangan podcast di Tribun Lampung TV. Bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di sini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.